setengah ditambah dengan 5/2. Nah, maka kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C Daripada kalian menonton channel-channel yang masih belum tentu kebenarannya, yuk tonton konten di channel ini yang sudah pasti akan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk belajar melalui video-video di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai akar persamaan kuadrat. Pada video ini kita akan membahas cara-cara mencari persamaan kuadrat, mulai dari cara penfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, juga untuk rumus ABC. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kasih paham. Soal pertama, tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat min 7x min 4 sama dengan 0 dengan cara penfaktoran. Nah, jadi kita harus menyelesaikan soal ini dengan cara penfaktoran. Nah, jadi 2x kuadrat min 7x min 4 coba kita faktorkan. Nah, coba kalian nanti cari bilangan yang kalau dikalikan jumlahnya min 8, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 7x. Hasilnya adalah 2x plus 1 dikali dengan x min 4. Nah, jadi kalau dikalikan ini ya, 2x kali x adalah 2x kuadrat, 1 kali x adalah x, 2x kali min 4 adalah min 8x, jadi kalau dijumlahkan hasilnya min 7x, dan 1 kalau dikalikan dengan min 4 hasilnya min 4. Nah, jadi nanti menjadi 2x plus 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min setengah, atau x min 4 sama dengan 0, jadi x nya adalah 4. Jadi nanti hasil akarnya adalah min setengah dan 4. Soal nomor 2, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, pertama 2x kuadrat min 10x sama dengan min 12. Jadi yang ada x nya kita jadikan satu ruas di ruas kiri, yang tidak mempunyai x kita pindah ke ruas kanan. Nah, langkah berikutnya yang perlu kalian ingat, untuk 2x kuadrat koefisien 2 ini harus jadi 1. Oleh karena itu kita harus bagi kedua ruas dengan 2. Nah, maka menjadi x kuadrat dikurangi 5x sama dengan min 6. Selanjutnya kita akan menambah kedua ruas dengan setengah dari nilai b dikuadratkan. Nah, kita tulisnya seperti ini. X kuadrat dikurangi 5x ditambah dengan setengah dikali dengan min 5 dipangkatkan 2 sama dengan min 6 ditambah juga yang sama, setengah dikali min 5 dikuadratkan. Nah, kemudian x kuadrat min 5x ditambah dengan min 5/2, jadi kita kalikan setengah dengan min 5 nya, kemudian dipangkatkan 2 sama dengan min 6 ditambah dengan min 5/2 dipangkatkan 2. Untuk yang sebelah kiri ini tidak perlu dikuadratkan. Nah, tapi cukup ditulis seperti ini. Maka menjadi x dikurangi dengan min 5/2 dikurung kuadrat. Nah, sama dengan setengah yang kanan. Kita harus kuadratkan. Menjadi min 6 ditambah dengan 25/4. Langkah selanjutnya, x dikurangi dengan min 5/2 kurung kuadrat sama dengan, nah, kita samakan ini penyebutnya supaya bisa dijumlah. Maka menjadi min 24/4 ditambah dengan 25/4. Kemudian kita jumlahkan biasa, maka menjadi x dikurangi 5/2 kurung kuadrat sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya kita akan akar kedua ruas supaya bentuk kuadratnya hilang. Maka yang sebelah kiri menjadi x min 5/2 sama dengan setengah yang sebelah kanan. Akar dari 1/4 adalah plus minus setengah. Nah, langkah selanjutnya yang pertama, x dikurangi 5/2 sama dengan positif setengah. Maka x sama dengan setengah ditambah dengan 5/2. Nah, maka kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Atau yang kedua, x dikurangi 5/2 sama dengan min setengah. Maka kalau nanti min 5/2 nya kita pindah ruas, dia menjadi x sama dengan min setengah ditambah dengan 5/2. Nah, maka kalau kita jumlahkan nanti x nya adalah 2. Jadi nanti akar-akar persamaan dari 2x kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0 adalah 3 dan 2.
Soal ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, jadi pertama, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi A-nya adalah 1, A ini koefisien dari X kuadrat, B adalah min 5, B ini adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah 6. C ini adalah konstanta. Konstanta itu yang tidak punya nilai X. Nah, kemudian untuk rumus ABC, X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C, kemudian semuanya dibagi dengan 2 kali A. Nah, nanti maka menjadi kalau kita masukkan angka-angkanya, X1,2 sama dengan min dalam kurung min 5, jadi B-nya kan min 5, plus minus akar dari min 5 kurung kuadrat, min 4 kali A-nya 1, kali C-nya 6. Kemudian semuanya dibagi dengan 2 kali 1. Nah, nanti maka menjadi X1,2 sama dengan 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 24 dibagi dengan 2. Nah, maka menjadi X1,2 sama dengan 5 plus minus, nah akar dari 25 kurangi 24, jadi akar 1. Nah, akar 1 adalah 1. Nah, kemudian ini dibagi dengan 2. Nah, nanti maka kalau X1 kita menggunakan yang positif, jadi 5 ditambah 1 per 2. Maka nanti hasilnya adalah 3. Sedangkan yang kedua atau X2 nya sama dengan kita menggunakan yang negatif, jadi 5 dikurangi 1 per 2, maka nanti hasilnya adalah 2. Jadi akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 adalah 3 dan 2. Nah, untuk X1 apakah harus positif atau X2 harus negatif? Tidak harus, terserah kalian mau menulis siapa yang lebih dahulu. Soal nomor 4, Sita memiliki selembar kertas yang panjangnya X plus 4 cm dan lebarnya X min 2 cm. Jika luas kertas tersebut 40 cm kuadrat, nilai X adalah, nah langkah pertama, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, maka menjadi 40 sama dengan panjangnya X plus 4 dikali dengan X min 2. Nah, kita kalikan dulu ini untuk panjang dan lebarnya. Nah, jadi nanti kita kalikan ini untuk X plus 4 dan X min 2-nya. Nah, maka menjadi 40 sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan 4 dengan X, jadi 4X. Untuk X dikalikan dengan yang min 2 ini, menjadi min 2X. Maka kalau dijumlahkan nanti, dia menjadi plus 2X. Nah, kemudian 4 dikali min 2 adalah min 8. Nah, kemudian kita jadikan ini menjadi satu ruas. Maka menjadi X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi 8 dikurangi dengan 40 sama dengan 0. Jadi 40-nya yang seakan-akan kita pindah ke sebelah kanan ini. Nah, maka nanti menjadi X kuadrat plus 2X min 48 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan faktorkan. Maka nanti kalau difaktorkan ini menjadi X plus 8 dikali dengan X min 6 sama dengan 0. Nah, X plus 8 sama dengan 0, maka nilai X adalah min 8. Atau X min 6 sama dengan 0, jadi nilai X-nya adalah 6. Nah, karena salah satu negatif, jelas yang negatif sudah tidak termasuk. Karena kalau kalian ingat, yang namanya ukuran panjang atau lebar tidak boleh negatif. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 6. Sebuah kelereng dijatuhkan dari atap sebuah gedung. Persamaan gerak kelereng tersebut mengikuti persamaan ketinggian sebagai berikut. H dalam kurung T sama dengan 3T kuadrat min 12T min 12. Dengan T dalam sekon dan H dalam meter. Waktu yang diperlukan kelereng untuk mencapai tanah adalah, nah, persamaannya adalah H dalam kurung T sama dengan 3T kuadrat min 12T min 12. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau untuk mencapai tanah, kita bisa menggunakan untuk mencari titik puncak. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, nah, waktu itu adalah unsur dari persamaan kuadratnya, maka kita menggunakan rumus yang X sama dengan min B per 2A. Nah, jadi nanti kita tulisnya T sama dengan min dalam kurung B per 2A. Nah, maka menjadi T sama dengan min dalam kurung min 12 per 2 kali 3. Jadi nilai B-nya min 12, sedangkan A-nya adalah 3. Maka kalau nanti dihitung adalah T sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah adalah 2 sekon. Soal nomor 6. Diketahui persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan PK, tentukan nilai dari 3 kali X1 dikali dengan 2 kali X2. Nah, untuk X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Nah,
nilai A adalah 3, nilai C nya adalah min 2. Maka menjadi nanti X1 kali X2 sama dengan min 2 per 3. Nah, jadi nilai X1 kali X2 nya adalah min 2 per 3. Nah, kemudian yang diminta adalah 3 kali X1 dikali dengan 2 kali X2. Maka nanti menjadi 6 kali X1 kali X2. Nah, nilai dari X1 kali X2 adalah min 2 per 3. Nah, kalau kita kalikan nanti ini hasilnya adalah min 4. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ada 3 macam. Cara pertama, faktorisasi. Cara kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Cara mana nanti yang kalian pilih? Pertama, bisa tergantung soal. Jika soalnya diminta dengan cara tertentu, kalian juga harus ikuti. Atau kalau tidak ada permintaan dari soal, cara yang dipilih adalah cara yang kalian rasa paling mudah untuk mengerjakannya. Sekian video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari cara-cara mencari akar persamaan. Terima kasih.